Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita diajak untuk boleh memahami bagaimana kasih Allah kepada kita yang seharusnya dihukum dan dimurkai, yang seharusnya harus menerima berbagai-bagai penderitaan karena tingkah laku yang tidak benar. Tetapi karena kasih setia Allah, Tuhan memperkenankan setiap kita untuk boleh datang beribadah kepadanya dan mengucap syukur atas kasih setianya. Di perikop yang kita baca saat ini, sebenarnya ini berisikan tentang hasil dari pembenaran. Namun perlu kita perhatikan di pasal yang kelima, di ayat yang pertama. Ayat itu dimulai dengan satu kata, sebab itu. Kata sebab itu artinya apa yang terjadi di pasal yang kelima dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 ada hubungannya dengan nats dan pasal yang sebelumnya. Jikalau kita perhatikan di pasal 3 dari ayat yang ke-9 bahkan sampai pasal yang ke-4, di situ kita bisa membaca dan menemukan firman Allah mengatakan melalui Rasul Paulus. Di situ dikatakan semua orang adalah manusia berdosa, baik itu orang Yahudi maupun orang Yunani, semua ada di bawah kuasa dosa. Roma 3 ayat 9 sampai ke-10. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita dituduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Itu alasan. Karena kita semua berada di bawah kuasa dosa. Sekalipun orang-orang Yahudi mengatakan bahwa untuk memperoleh keselamatan maka harus mengikuti apa yang dituntut oleh hukum Taurat. Tetapi kembali firman Allah mengatakan tidak ada seorang pun dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi karena hukum Tauratlah orang mengenal dosa. Roma 3 ayat yang ke-20. Semakin jelas dinyatakan, tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi justru karena hukum Taurat orang mengenal dosa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau demikian halnya, lalu bagaimana seorang yang sudah berdosa ini bisa memperoleh perdamaian dengan Allah? Kalau hukum Taurat tidak bisa, lalu apa lagi? Mungkin kita berkata, mungkin juga orang-orang Yahudi mengatakan dan orang Yunani mengatakan, mungkin dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik maka memperoleh pendamaian dengan Allah. Namun kembali Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Titus pasal 3 ayat yang ke-5. Di situ dikatakan pada waktu itu dia telah menyelamatkan bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Artinya sehebat-hebatnya kita melakukan perbuatan baik, namun standar Allah kita masih belum bisa diperdamaikan dengan Allah. Kita tetap berada di posisi manusia berdosa. Lalu dengan apa kalau begitu? Roma 4 ayat 24 sampai 25. Di situ dikatakan, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, perbuatan baik tidak menyelamatkan,
Melakukan hukum Taurat juga tidak menyelamatkan, tetapi seseorang kita dibenarkan hanya karena iman di dalam Kristus, karena penebusan melalui kematian Yesus Kristus sendiri. Paulus memberikan penjelasan. Abraham dipanggil oleh Allah, dan di situ dikatakan di pasal yang keempat, Abraham bukan sebenarnya orang baik, dia bukan orang beriman, tetapi karena ia yakin dengan janji Allah, maka itu dijadikan satu pembenaran atau diperhitungkan sebagai pembenaran oleh Allah kepadanya. Roma pasal 4 ayat yang ketiga. Janji Allah, apa yang sudah diterima oleh Abraham, itu ia tidak pernah bimbangkan, tetapi di situ ia diperkuat di dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang sudah pernah dijanjikan oleh Allah kepadanya. Kalau begitu, kita bisa simpulkan apa itu pembenaran. Pembenaran adalah dalam perjanjian lama disebut dengan hitsdik, artinya menjadikan benar sesuai dengan hukum. Sedangkan dalam bahasa Yunani, pembenaran itu diambil dari kata dasar dikaio, yang artinya menyatakan sebagai benar. Artinya pembenaran adalah tindakan Allah untuk menghapus dosa orang berdosa dan memperhitungkan atau dengan menyatakan orang-orang berdosa yang percaya sebagai benar. Sekali lagi, tindakan Allah untuk menghapuskan dosa orang berdosa dan memperhitungkan atau dengan menyatakan orang-orang berdosa yang percaya sebagai benar, dan itu adalah tindakan bebas dari pihaknya Allah, sehingga karena kasih karunia-Nya melalui iman dalam Kristus Yesus, bukan berdasarkan kebajikan setiap orang, tetapi karena Yesus menumpahkan darahnya demi orang itu, termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara, mengampuni dosa orang itu, termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara juga, yang telah dilakukannya demi penggenapan hukum Taurat untuk mewakili, mengadopsi kita sebagai anak-anaknya, sehingga kita memperoleh gelar anak-anak Allah, dan untuk menyelamatkan atau memberikan kehidupan kekal kepada yang percaya. Pertanyaan, kapan pembenaran itu terjadi? Atau kapan pembenaran itu dialami oleh orang berdosa? Saya mulai dari ayat yang ke-6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Pembenaran itu terjadi ketika kita masih lemah. Lemah, arti yang lain adalah tidak berdaya, tidak punya kekuatan. Maka kita ambil satu kesimpulan bahwa pembenaran itu dialami oleh orang berdosa ketika ketika orang berdosa, ketika kita tidak mempunyai kekuatan untuk menemukan suatu rencana, membuat rencana untuk menyingkirkan murka Allah. Artinya kita lemah, kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, kita tidak bisa menyelamatkan keluarga kita, kita tidak bisa menyelamatkan orang-orang dekat kita. Kenapa? Karena semua berada di bawah murka Allah. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya. Di saat kita tidak berdaya saat itu,
Di situ Ia datang membenarkan kita, menjadikan kita benar, sehingga kita didamaikan oleh Allah sendiri. Berarti pembenaran terjadi pertama di ayat yang ke-6 adalah ketika kita masih lemah. Yang kedua, pembenaran itu terjadi atau pembenaran itu kita alami masih di ayat yang ke-6, yaitu ketika kita masih orang berdosa, ketika kita masih orang durhaka, ketika kita disebut orang jahat. Artinya kita adalah orang-orang yang sebenarnya tidak mengenal Allah yang benar. Seperti di pasal 3 di belakang. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut akan Allah tidak ada pada orang itu. Tidak mengenal Allah dengan benar. Karena banyak orang memuliakan Allah hanya dengan bibirnya saja, tetapi hatinya jauh daripada Allah. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah sendiri? Ifosumangen rao bebenian niha batade bano arde hek. Berarti Allah membenarkan kita ketika kita berada di posisi durhaka, ketika kita berada di posisi jahat, ketika kita miskin penghormatan kepada Allah, ketika kita tidak mengenal Allah yang benar, sehingga banyak orang bermain-main dengan Allah, tidak memiliki satu iman yang teguh di dalam Kristus. Ketiga, kapan manusia atau kita mendapatkan pembenaran itu? Ayat 8 bagian C. Di situ dikatakan, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu, ternyata pembenaran itu terjadi. Orang berdosa itu dibenarkan atau dijadikan benar di hadapan Allah ketika masih berdosa. Ketika masih berdosa artinya ketika melanggar perintah-perintah Allah, ketika menyimpang dari jalan-jalan yang benar, ketika kita berjalan di jalan yang salah, ketika kita melakukan apa yang menurut kita benar, dan kita mengakui bahwa disitulah Kristus datang membenarkan kita. Tuhan tidak pernah memandang dosa kita. Hanya saja kita menyalahgunakan pembenaran yang diberikan melalui Kristus Yesus. Selanjutnya, kapan pembenaran itu terjadi? Atau kapan pembenaran itu diterima oleh orang berdosa? Ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, ketika masih seteru. Ketika masih seteru sama artinya ketika kita masih menjadi musuh Allah. Ketika kita jatuh di dalam dosa, maka kita adalah musuh Allah. Ketika kita menyimpang dari firman Allah, maka kita adalah musuh Allah. Dan kita tidak pernah berkenan di hadapan Allah. Tetapi Allah yang penuh dengan kasih, Ia membenarkan kita, menjadikan kita benar ketika waktu itu terjadi. Artinya, permusuhan manusia dengan Allah membuat manusia tidak bisa menikmati persekutuan dengan Allah yang kudus. Tetapi di saat itu juga Allah melalui Yesus Kristus mati di atas kayu salib, memberikan kita pembenaran supaya kita tetap diperdamaikan oleh Allah. Selanjutnya Bapak Ibu, karena pembenaran itu sudah terjadi, apa hasil dari pembenaran itu? Ayat yang pertama, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian juga ayat yang ke-10.
Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan oleh Allah melalui kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Maka hasil dari pembenaran yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri, pertama ayat 1 dan ayat 10, mengalami hidup damai dengan Allah, atau kita diperdamaikan dengan Allah. Kita yang dulunya adalah seteru Allah, kita yang dulunya adalah musuh Allah, sekarang telah menjadi berdamai dengan Allah, dan kita mendapatkan satu gelar yang disebut dengan sahabat Allah. Hal itu boleh kita baca di dalam Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai 15. Tadi ada hubungannya dengan pujian dari sektor mana tadi itu, mudik. Yesus pokok anggur yang benar. Kalau kamu pisah dari pokok anggurnya, maka jangan pernah harapkan kamu bisa berbuah. Maka bagaimana caranya supaya berbuah? Yesus memberikan kita satu perintah, dan lakukanlah itu. Dan barang siapa yang bisa melakukannya, maka ia akan disebut sebagai sahabat Allah. Mungkin saya baca Yohanes 15 ayat 13 sampai yang ke-15. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Berbahagialah kita yang sudah menerima pembenaran dari Allah, yang sudah didamaikan oleh Allah. Kita disebut sebagai sahabat-sahabat Allah. Hasil yang selanjutnya, ayat yang kedua. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Hasil yang kedua dari pembenaran adalah kita beroleh jalan masuk kepada iman, kepada kasih karunia. Artinya apa Bapak Ibu? Melalui kematian Kristus, kita memperoleh jalan, kita bisa memasuki, kita bisa menikmati janji-janji Allah itu. Bukankah Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya, dengan kematian Kristus, dengan Dia sudah mendamaikan kita dengan Allah, maka kita memperoleh jalan supaya kita masuk di sana, mendapatkan kasih karunia yang telah dijanjikannya kepada setiap kita. Hasil yang ketiga, di ayat yang kedua bagian bawah. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat 3 sampai ayat 5 yang saya singgung adalah tentang pengharapan. Maka setiap orang yang sudah dibenarkan dengan Allah, maka akan memperoleh hasil. Ada pengharapan di dalam Kristus. Namun ingat Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah memperoleh semuanya ini, karena Allah, ayat yang ketiga dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Ketika ada pengharapan, ketika kita sudah didamaikan dengan Allah, kita sudah dijadikan benar oleh Allah, maka jangan pernah katakan penderitaan kesengsaraan tidak dialami lagi. Maka ketika kita mendengarkan berbagai-bagai khotbah yang mengatakan ikut Yesus, dompet penuh, ikut Yesus, masalah tidak ada, percaya Yesus, sakit penyakit tidak ada, itu salah. Karena kita tidak ada lebihnya daripada Yesus. Kalau Yesus saja menderita, bahkan mati, menggantikan kita, apalagi kita yang digantikan. Untuk itu Bapak Ibu, ketika ada kesengsaraan, ketika ada namanya penderitaan, berbahagialah. Karena mungkin saya bisa simpulkan satu kalimat. Kalau kita tidak memiliki pengharapan, maka tidak akan mungkin kita tahan uji. Jikalau kita tidak bisa tahan uji, bagaimana bisa kita bisa bertekun?
Kalau saja kita tidak bertekun, bagaimana mungkin kita bisa bertahan dalam kesengsaraan? Jangankan bertahan di dalam kesengsaraan, bertahan saja di dalam setiap ujian kita tidak pernah bisa. Bagaimana pengharapan itu bisa kita dapatkan? Maka poin yang ketiga, hasil dari pembenaran ada pengharapan di dalam Kristus, dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Bagian yang terakhir, bagaimana syarat untuk memperoleh keselamatan? Karena dengan kita sudah dibenarkan di hadapan Allah, kita sudah diperdamaikan dengan Allah, maka yang kita peroleh cuma satu, itu adalah keselamatan. Pertanyaan, bagaimana caranya supaya kita memperoleh keselamatan itu? Kembali di ayat yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Artinya, syarat satu-satunya untuk mendapatkan keselamatan adalah iman. Pertanyaan, apa itu iman? Ibrani 11 ayat yang pertama mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita mengimplementasikan kita yang sudah dibenarkan oleh Allah, yang sudah dijadikan benar karena Kristus Yesus? Bagaimana kita mengimplementasikan iman itu saat ini? Bukankah Yakobus pasal 2 ayat 17 dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Artinya, semua dan setiap kita yang sudah dibenarkan melalui iman kepada Yesus Kristus seharusnya menyatakan, menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Hendaknya berkatalah dengan benar, bertindaklah dengan benar, dan hiduplah di dalam kebenaran. Supaya pembenaran yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus melalui kematiannya itu tidak pernah sia-sia. Berbahagialah setiap kita yang sudah dibenarkan di dalam Kristus Yesus, dan janji keselamatan akan menjadi milik kita. Namun syaratnya, berimanlah kepada Kristus Yesus. Yang menjadi ayat hafalan, Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita baca bersama-sama 3 ya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kiranya Tuhan yang menolong, kiranya damai sejahtera dari Allah kita yang memberikan kita kekuatan menjalani hidup ke depan. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas kasih setia Tuhan bagi kami. Terlebih Tuhan, kami berbahagia karena kami sudah menjadi orang-orang yang sudah dijadikan benar di hadapan Allah ketika Kristus mati. Dan biarlah semuanya itu kami boleh terima dengan iman di dalam Kristus, supaya iman kami tidak pernah sia-sia. Dan ketika kami sudah diperdamaikan dengan Allah, dan biarlah kami juga boleh menyatakan bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan melalui setiap perbuatan, melalui setiap tindakan kami, bahkan di seluruh aspek kehidupan kami. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Kiranya pekerjaan daripada Roh Kudus yang boleh mengajarkan setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mohonkan doa ini. Amin di hati kami Tuhan.